Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Seifa Sakinah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai adalah sebuah novel Indonesia yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922 dan hingga kini menjadi salah satu cerita yang masih membekas. Siapa itu Marah Rusli? Marah Rusli adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda pada sekitar tahun 1920 hingga 1930. Ia terkenal berkat karya sastranya yang fenomenal berjudul Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920 dan disenangi oleh banyak orang. Siti Nurbaya menceritakan kisah cinta dua orang remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta, tetapi terpisah ketika Samsul Bahri terpaksa harus pergi ke Batavia untuk melanjutkan sekolah dokter. Sementara itu, Baginda Sulaiman atau ayah Siti Nurbaya tidak bisa mengembalikan utang kepada Datu Maringgi. Kemudian Siti Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datu Maringgi, seorang pria yang kolot, kaya, tapi berwataknya kasar, agar ayahnya hidup bebas dari utang. Mendengar hal itu, Samsul Bahri sangat kecewa dan berkeinginan untuk bunuh diri, walaupun keinginannya tersebut berhasil digagalkan. Pada akhir cerita, Samsul Bahri yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Datu Maringgi lalu meninggal akibat lukanya. Sedangkan Siti Nurbaya telah lama meninggal dunia karena diracuni oleh Datu Maringgi. Siti Nurbaya merupakan sebuah novel yang digemari oleh masyarakat sehingga nama Siti Nurbaya dikenal sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Novel ini telah mengalami 3 perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ock Huizen, yang kedua ejaan Republik, dan yang ketiga ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lahirnya karya Marah Rusli ini pada dasarnya adalah sebuah kritik sosial terhadap budaya perkawinan masyarakat Minangkabau yang dianggapnya sebagai budaya yang rancu dan pincang, di mana persoalan pernikahan menjadi urusan bersama. Hal ini bisa kita lihat dari proses yang dialami Siti Nurbaya yang mengalami perjodohan. Selain masih memegang teguh adat istiadat Minangkabau, perkawinan paksa ini menjadi simbol bahwa perempuan merupakan harta yang bisa diserahkan untuk menyelesaikan masalah. Siti Nurbaya akhirnya menikah dengan Datu Maringgi, seorang saudagar kaya termasyhur di Padang yang kikir dan memandang kebahagiaan seseorang dari kekayaan yang dimiliki. Dirinya rela menikah daripada melihat ayahnya di penjara. Marah Rusli ingin menceritakan betapa beban yang harus ditanggung Siti Nurbaya yang sangat besar. Rasa cintanya yang besar kepada kekasih hatinya Samsul Bahri harus dirinya relakan. Persis saat melihat ayahnya hendak dibawa ke penjara pada masa itu, Siti Nurbaya rela menikah dengan Datu Maringgi. Pada masa itu perjodohan merupakan hal yang wajar. Marah Rusli membalut budaya ini dengan konflik menarik. Tidak aneh bila kisah ini masih begitu membekas kepada pembacanya. Bahkan sering dijadikan olok-olok bagi mereka yang menikah karena perjodohan. Perlakuan adat istiadat Minangkabau terhadap perempuan juga dipandang tidak adil oleh Marah Rusli. Hal ini dapat disimpulkan melalui berbagai pernyataan yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya. Misalnya, perempuan tidak terlalu penting untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.
Kemudian yang kedua, perempuan sebaiknya cepat-cepat menikah. Keadaan perempuan dalam Siti Nurbaya memang sangat memprihatinkan. Kehidupan mereka ketika sudah remaja hingga dewasa hanya kepada tiga tempat saja, yaitu kasur, dapur, dan sumur. Tokoh Siti Nurbaya digambarkan memiliki pasangan yang sangat ideal, yakni Samsul Bahri. Sosok Samsul Bahri bukan hanya pasangan dan persahabatan dan percintaan, tetapi juga pasangan dalam menanamkan ide kebebasan. Namun kejahatan Datu Maringgi mengkandaskan harapan mereka untuk berumah tangga karena Siti Nurbaya dijadikan jaminan pembayaran hutang. Pernikahannya dengan Datu Maringgi memberikan pengalaman pahit karena tidak berjalan harmonis. Rumah tangganya tidak harmonis karena tidak didasari oleh rasa cinta, tetapi didahului oleh permusuhan dan kebencian. Hal ini karena Datuk Maringgi menikahi Siti Nurbaya karena ingin memperturutkan hawa nafsunya, sedangkan Siti Nurbaya ingin melunasi hutang ayahnya. Pengalaman pahit tersebut bisa mengembangkan pikiran emansipasi perempuan karena menyadari perkawinan yang tanpa didasari rasa cinta dapat mendatangkan bencana. Menurut Siti Nurbaya ada 4 kewajiban orang tua dalam hal perkawinan. Pertama, tidak mengawinkan anaknya pada usia yang masih sangat muda. Kedua, mengawinkan anak ketika memang sudah siap untuk kawin. Tiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih jodohnya sendiri. Dan yang terakhir, memilihkan jodoh yang usianya berpadan. Memang tidak mudah mencari jodoh yang sejoli. Oleh karena itu, perkawinan sering dinyatakan sebagai suatu hal yang penting dan tidak boleh diremehkan. Kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai kalau si laki-laki dan si perempuan dapat bersesuaian dalam segala hal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.